Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 Project Based Learning Struktur Descript. Di sini kami akan mempresentasikan dari jawaban yang sudah kami kumpulkan ya. Jadi kita langsung aja masuk ke nomor A. Ada kompetisi data mining dengan peserta 800. Nah, di babak pertama ini peserta ini mengikuti ujian tulis. Yang lulus akan masuk ke babak kedua. Ada 4 materi: algoritma, pemrograman, basis data, dan machine learning. Setelah dilaksanakan, ujian tulisnya diperoleh hasilnya sebagai berikut. Datanya ini tidak terlalu akurat, bisa diinterpretasikan. Makanya di sini ada pertanyaan-pertanyaan, yaitu yang pertama, gunakan prinsip inklusi-eksklusi untuk menentukan berapa banyak peserta yang lulus minimal satu ujian. Tentukan berapa yang tidak lulus ujian, satupun ujian. Hitung jumlah peserta yang lulus tepat 2 ujian, lalu yang lulus tepat 3 ujian, lalu yang maju ke babak kedua, yang yaitu yang minimal lulus 3 ujian, dan berapa banyak peserta yang maju, ya, maju ke babak kedua. Lalu gambarkan diagram Venn. Nah, ini juga susun diagram Venn ya, yaitu tadi dari pernyataannya, kita susun dari bawah ke atas. Nah, pertanyaan yang paling bawah itu dia adalah irisan dari yang paling dalam, yaitu algoritma, basis data, pemrograman, dan machine learning. Yang lulus ujiannya ada 100. Nah, makanya di tengah-tengah ini kita kasih 100. Lalu, selanjutnya kita lihat yang lulusnya minimal 3 ujian. Nah, di sini contohnya misalnya kita ke lulus basis data, pemrograman, dan machine learning. Ini ada 20. Kita lakukan hal yang sama untuk algoritma, pemrograman, machine learning, algoritma, basis data, machine learning, dan algoritma, basis data, dan pemrograman, yaitu 50, 30, 40. Nah, ini kita langsung lanjut lagi ke pernyataan-pernyataan yang di atasnya, itu yang minimal lulus 2 ujian. Di sini kita lihat yang algoritma dan pemrograman ada 60 orang, pemrograman machine learning ada 40 orang, machine learning basis data ada 40 orang, basis data dan algoritma ada 40 orang. Proses terakhirnya di diagram Venn ini kita lihat yang masing-masing lulus hanya satu mata ujiannya aja. Algoritma ini ternyata ada 0 doang yang lulus. Ini masih agak ragu-ragu ya, jadi mungkin di laporan finalnya kami akan melakukan perbaikan lebih lanjut. Basis datanya ada 20, pemrograman ada 10, dan yang terakhir machine learning ada 10 juga ya. Ini tadi bahwa yang pertama, ada 40 peserta yang minimal lulus satu ujian. Maaf, yang lulus hanya satu ujian. Lalu ada 700, maaf ini kebalik ya, 800 kurang 700, jadi 100 peserta tidak lulus ujian. Ini kebalik yang nomor 2 ini. Harusnya 800 kurang 700. Lalu ada 180 peserta yang lulus hanya 2 ujian. 140 peserta yang lulus hanya 3 ujian. Dan 240 peserta lolos ke babak selanjutnya. Berarti yang lulus 3 ujian dan lulus 4 ujian. 140 tambah 100 orang. Nah, nomor 6 ini diagram Venn ya. Jadi, kalau diagram Venn kan udah ada tadi. Ya, mungkin itu aja yang nomor A. Boleh lanjut. Oke, kita lanjut ke bagian B. Mungkin di sini aku agak cepat aja. Di sini kita sebenarnya diberi tabel eh, yang di soalnya. Mungkin lanjut aja di sini. Yang soal A itu kita diminta untuk membuat grafnya. Nah, itu graf yang udah aku gambar itu gambarnya menggunakan kode bahasa dot. Mungkin bisa dilanjut. Di sini kita ya diminta derajat masing-masing node atau ya simbol gitu. Di sini kita tinggal hitung aja ini tuh bertetangga sama berapa kayak misalnya IPB Dramaga kalau ngikut yang dari gambar tadi kan dia cuma sebelahan sama satu yaitu terminal Bubulak. Jadi derajatnya satu. Mungkin ini bisa dilihat aja, simpel aja lanjut. Yang pastinya kita diminta gitu kayak, oh ya sama kita diminta nyari juga derajat yang paling tinggi itu apa? Itu balai kota dia terhubung sama 5 node itu maksudnya artinya apa? Itu ya dia titik rawan yang kemacetan gitu. Dia kehubung kemana-mana. Terus kalau misalnya di sini ada sibuk, itu pastinya bakal lebih parah dibandingkan kayak misalnya di node yang derajatnya kecil. Oke, kita lanjut di sini. Ditanyanya pertanyaan itu apakah ada siklus? Itu jawabannya ada. Siklus itu berarti dia ada jalur alternatif gitu. Jadi kalau misalnya jalurnya macet atau mungkin lagi ditutup, eh, karena adanya siklus ini kita masih bisa ke area itu. Oke, mungkin algoritma BMS untuk menelusuri ya dari stasiun Bogor kita minta 2 kali pindah kita bisa kemana aja. Nah gitu. Di sini aku cuma ya nulis kayak misalnya kita dari stasiun Bogor terus bisa lihat dari yang grafnya. Nah, cuma nanti itu di sini jawabannya ya Terminal Merdeka, Balai Kota, Jembatan Merah itu yang sekali pindah dari stasiun Bogor terus dari masing-masing ini kita pindah lagi. Di sini dari Merdeka kita bisa eh, ke Sempang Gunung Batu, terus dari Merah kita bisa ke Simpang Semplak, dan dari Balai Kota bisa ke Kebun Raya, Tugu Air Mancur, dan Taman Sempur. Dan jalan gitu. Ini tuh kita gunakan MST, alias yang penting semuanya kehubung dengan eh, yang biaya yang bobot yang sekecil-kecilnya. Di sini kan kalau misalnya per kilometer itu butuh biaya 700.000. Per meter itu butuh biaya 700.000. Jadi di sini kita gunakan algoritma Krustal, di mana kita urutin dulu dari yang paling kecil. Di sini kita ambil semuanya yang paling kecil, kecuali yang bikin siklus. Mungkin salah satunya tuh kayak ada yang ditolak itu karena kita tolak karena dia membuat siklus. Dan ini kita nggak semua, kita cuma sampai sini aja karena itu udah ngehubungin semua simpul. Biayanya bisa dilihat tinggal dikali aja. Lanjut, kita disuruh menentukan jalur terpendek dari stasiun Bogor ke IPB Dramaga. Kita ya gunakan algoritma Dijkstra.
Terus di sini langsung kelihatan ini hasilnya. Jadi pendeknya berdasarkan waktu gitu kan. Nah, yang berangkat pagi itu kita dapat itu paling paling bentar itu 43 menit. Jadi ya kalau misalnya pengen dari stasiun ke IPB Dramaga ya berangkatnya tinggal 8 jam 8 dikurang 43 menit. Dan untuk yang pulang sore di sini jalurnya sebenarnya masih sama, cuma karena emang waktunya beda. Jadi di sini dia lebih lama mungkin karena emang macet gitu kan. Di sini jadi dia waktunya 70 menit untuk dari IPB Dramaga ke stasiun Bogor. Soalnya mencari diameter atau yang titik lokasi terjauh. Nah, titik lokasi terjauh yang aku dapat itu adalah IPB Dramaga dengan Pasar Jambu 2 yang jalur terpendeknya itu 12 kilometer. Soalnya itu kita diminta untuk membangun jalur layang ya 3 gitu loh. Yang kita kalau menurut aku sendiri jalur layang itu dibuat ya berdasarkan kecepatan rata-rata kendaraan dalam satu waktu. Jadi yang paling lambat jalannya itu yang paling prioritas untuk mendapatkan jalan layang. Di sini ada 3 ya, dari PB Dama ke Terminal Bulak, terus dari Terminal Bulak ke Terminal Ladon, lanjut Yasmin ke Simpang Semplak. Mungkin kita lanjut ke yang selanjutnya di sini. Pertanyaannya itu kalau misalnya ada yang terputus, apakah ya draft itu terputus? Ya jawabannya enggak, karena ya yang tadi kan ini ada beberapa siklus. Jadi kalau misalnya ada yang terputus, ya kita ada jalur alternatif, tapi mungkin dari contohnya kayak gini dari Yasmin ke Jambu 2 itu jadi lebih jauh karena emang harus mengambil jalan lain. Ini ada yang bagian terakhir menghubungkan pusat Mayan dengan bus itu. Dan 3 ruas jalannya itu seperti ini. Dan ini ada beberapa penjelasannya. Dan mungkin Baik, untuk selanjutnya yang bagian C itu adalah bahasa formal dan automata. Yang pertama itu topik pilihan. Kelompok kami itu memilih salah satu topik yaitu topiknya bahasa semua biner yang memiliki jumlah satu genap. Alasan kenapa kami memilih topik tersebut karena berkaitan dengan efisiensi gambar diagram yang hanya membutuhkan 2 set dan untuk meminimalisir kesalahan yang ada. Dengan definisi bahasa itu ada kita gunakan L sebagai nama bahasa dan W-nya sebagai string yang diperiksa. W itu memiliki elemen 0 dan 1 yang bersifat closure dan jumlah angka 1 dalam W itu harus genap. Untuk notasi DEFA sendiri itu kita menggunakan A-nya itu sebagai nama DEFA-nya dan untuk himpunan state-nya itu karena cuma ada 2 state maka pakainya key 0 dan key 1 dan untuk input yang diberikan itu ada input 0 dan input 1. Untuk fungsi transisi pada DEFA itu ada jika Kinol diberi input 0, maka akan menuju Kinol. Kinol diberi input 1, maka akan menuju Q1. Untuk start state-nya itu ada di Kinol dan final state-nya juga ada di Kinol. Dan untuk diagram state deva-nya itu ada seperti ini. Jadi dia kalau di Kinol diberi input 1, maka Q1. Jika Kinol diberi input 0, maka tetap ada di Kinol dan Kinol merupakan final state dan start state. Nah, untuk contoh string yang diterima. Contoh string yang diterima itu adalah epsilon atau string kosong yang berarti jika key 0 tidak diberi suatu input, maka dia akan tetap berada di key 0 dan key 0 sendiri merupakan start state dan final state, maka string itu diterima. Untuk selanjutnya itu ada di 00, karena tidak ada input 1, maka dia akan melakukan looping di bagian key 0, karena key 0 merupakan final state, maka string tersebut dapat diterima. Selanjutnya, bagian yang string 10100 itu kita menggunakan ditunjukkan dengan fungsi transisi yang diperluas pada lampiran 1 pada bagian ini. Sama aja kita pertama itu menentukan basisnya yaitu kinol epsilon yang ada di kinol, terus lalu yang kedua itu ada induksi dengan transisi fungsi yang diperluas, ada kinol 1 itu ada di ki 1, kinol 10 itu ada di ki 1. Kesimpulan bahwa data lahir dari kinol 10100 itu kayak kinol dan diiris dengan final state itu adalah bukan himpunan kosong. Karena bukan himpunan kosong, maka string tersebut diterima. Untuk bagian contoh string yang ditolak itu 1. Karena kenapa 1 ditolak? Karena pada saat di start set kita beri input 1 dan akan menuju ke state key 1. Setelah di key 1, dia tidak akan menerima input apapun dan diam di key 1 dan key 1 bukan merupakan final state makanya ditolak. Untuk selanjutnya sama saja dan untuk bagian 111 itu kita digunakan dengan fungsi transisi yang diperluas. Untuk string yang 111 itu ditolak karena pertama kita harus nentuin basisnya. Delta head kinol, epsilon itu ada di kinol. Dan untuk bagian induksi itu adalah delta head kinol 1 itu ada di key 1 dan jika delta head key 0111 diiris dengan final state, maka dia akan menghasilkan himpunan kosong karena si delta head key 0111 merupakan himpunan kosong, maka string 11 itu ditolak oleh diagram NFA DEFA yang sudah kita bikin tadi. Untuk penjelasan logis otomata bekerja itu adalah teori otomata dapat digunakan untuk mempelajari dan memahami bahasa formal, mengenali pola dalam string atau rangkaian input, serta memahami kompleksitas komputasi. Dengan adanya desain otomata, bahasa semua string yang binar yang memiliki jumlah satu genap yang sudah kami pilih tadi, dapat dibuktikan bahwa jenis string dapat diterima atau ditolak oleh desain otomata ini. Dengan kita mempelajari kombinatorika bilangan, graf dan tree, serta teori otomata, kita dapat memecahkan dan menganalisis masalah pada keseharian kita agar lebih efisien dan akurat. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.